sebagian besar memang ada beberapa jenis beasiswa. Ada yang hanya ditanggung tuition fee-nya saja, dia hidupnya cari sendiri. Ada yang full ditanggung, baik tuition fee maupun living cost. Kalau yang padahal kalau kita bicara negara-negara maju, itu mereka udah well educated. Nah, pertama mulai dari mindset. Jadi itu bisa jadi ditarik dari histori masyarakat ya. Karena zaman kolonial Belanda dulu, itu yang boleh kuliah kan hanya orang-orang berkulit putih. Betul. Ya bule-bule atau priai-priai. Artinya ada satu segmen sejarah yang membrainwash, mencuci otak. Halo Sobat Sipol, kembali lagi di podcast kita. Kita di sini akan membicarakan terkait bagaimana sih pendidikan di dalam negeri dan luar negeri. Di sini kita menghadirkan narasumber yang cukup mumpuni di bidang pengetahuan dan juga pengalamannya. Karena beliau ini juga kuliah di luar negeri, merasakan kuliah di luar negeri dan juga kuliah di dalam negeri. Selamat siang, Bang Khairul Anam. Selamat siang, Roy. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat. Kesibukan hari ini, Bang? Kesibukan hari ini kan kesini. Oh, kesini ya. Kalau kegiatan Bang sekarang apa, Bang? Saya masih ya mengisi beberapa seminar, terus diskusi tentang pendidikan. Di samping saya juga menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai ASN ya. ASN di Badan Pemeriksa Keuangan. Oh, di BPK RI. Lumayan takut ya Bang yang terima uang itu ke Abang ini. Selain di BPK Bang, sama di yang pendidikan, mungkin punya hobi atau apa gitu Bang? Kan biasa sekarang yang rame motoran tuh Bang. Abang di mana Bang? Kayaknya enggak lah kalau motor. Cuman memang saya masih aktif di beberapa organisasi internasional. Jadi teman-teman PPI Dunia itu membentuk alumni PPI Dunia, Alumni Connect. Di sana saya masih presidium Alumni Connect PPI Dunia, yang mana kita sering masih mendiskusikan tentang bagaimana bridging antara mahasiswa di dalam negeri dengan mahasiswa yang ada di luar negeri, atau misalnya mencari informasi studi baik yang di luar negeri. Di saat ini PPI ada di 68 negara di seluruh dunia. 68 negara? Iya, 68 negara. Dan sebelum ke situ ya Bang, sebelum ke luar negeri, kalau di Indonesia Abang ini mengenyam pendidikan di mana aja sih Bang? Saya asli ya, kalau dibilang aslinya asli dari Madura. Bangkalan. Terus kan sekarang lagi viral tuh Bang, Madura Modern Madas. Masuk itu nggak Bang? Enggak lah kayaknya. Ya, jadi saya sendiri lulus SD, melanjutkan SMP SMA di Bangkalan, SMP 4 Bangkalan, SMA 1 Bangkalan, sambil saya juga di pondok pesantren Somadiyah Burne Bangkalan. Oh, di Bangkalan. Jadi 6 tahun nyantri di Madura. Alhamdulillah waktu itu ada saudara ngajak untuk ikut tes di UI. Kebetulan waktu itu ada pembukaan di Politeknik Negeri Jakarta UI dulu. Nah, kebetulan keterima, lulus di UI, ambil akuntansi, lalu lanjut extensionnya di FEUI. Ya terus lanjut S2 di kebijakan publik di UI. Oh, di UI juga? UI juga. Jadi UI terus. Alhamdulillah 2019 saya mencoba untuk encourage diri saya mencari pengalaman yang lebih luas. 2018 lah ya kurang lebih, saya mengirim proposal disertasi dari hasil
tesis saya S2, tesis saya kebetulan tentang dana desa. Lalu ada beberapa profesor yang tertarik, yang akhirnya saya seriuskan dan saya mendapatkan scholarship di sana, di Charles University, kota Praha, Republik Ceko. Oh, di Ceko. Jadi saya lanjut S3 di Ceko saat itu, menyelesaikan PhD saya di Ceko. Berarti di luar negerinya cuman S3-nya, Bang? S3. Berapa tahun sih, Bang, di luar negeri? Kalau standarnya ya, itu 4-5 tahun. Tapi kalau stipendnya, scholarship-nya itu hanya dibatasi waktu 4 tahun. Jadi kalau tidak selesai 4 tahun, setelah itu nggak ada beasiswa, harus biaya sendiri. Beasiswanya itu ditanggung keseluruhan, Bang? Keseluruhan. Sama biaya hidup juga? Termasuk biaya hidup. Nah, kan dengar kabar bahwasanya berjuang di luar negeri itu lebih mudah ketimbang berjuang di dalam negeri, Bang. Mahasiswa sekarang tuh, Bang, biasanya lebih mudah nyari freelance di luar negeri. Ketika kuliah di luar negeri itu lebih mudah tuh nyari freelance, Bang. Duit sampingan. Ketimbang di Indonesia yang kadang ada mahasiswa itu yang harus ngamen gitu-gitu, Bang. Saya nemukan karena terkait tingginya UKT itu, ada mahasiswa dulu itu 2018 kalau nggak salah, Bang. Dia bayar UKT itu pakai duit ini, Bang, receh. Duit 500-an itu, Bang. Nah, tapi ada masih disuruh tuker tuh, Bang, ke bank sama pihak kampus gitu-gitu, Bang. Nah, itu gimana pengalamannya, Bang? Terkait pengalaman. Iya, kalau dibilang tadi statementnya Roy, lebih mudah berjuang di luar negeri, konteksnya apa dulu? Berjuang nih kan konteksnya di materi, Bang. Materi. Karena kalau menurut saya kuliah itu kan bukan hubungan untuk cari uang kan. Kalau tadi Roy pertanyaannya kayak gimana saya cari uang di luar sebelum ke ilmu pengetahuan ini, Bang. Iya. Kalau dibilang bedanya memang kalau Anda mendapatkan beasiswa itu sebagian besar memang ada beberapa jenis beasiswa. Ada yang hanya ditanggung tuition fee-nya saja, biaya hidupnya cari sendiri. Ada yang full ditanggung, baik tuition fee maupun living cost. Kalau yang ditanggung full living cost, biasanya kami lebih fokus untuk belajar kuliah. Karena kalau kita cari side job sampingan itu biasanya akan mengganggu, karena kuliah di Indonesia dengan di luar negeri itu beda, Roy. Nah, bedanya apa tuh, Bang? Contoh misalnya, ketika saya baru masuk, profesor saya tuh minta saya 6 tugas pertama kamu, first assignment-nya adalah coba kamu baca jurnal, lalu kamu bikin summary. Wah, saya bilang itu gampang lah. Baca jurnal tinggal summary. Tapi statement beliau berikutnya yang membuat saya kaget. Baca minimal 250 jurnal ya. Ya kalau di Indonesia cukup 1 itu. Dimasukin AI itu cukup 1, masukin AI jadi, Bang. Ya kan kalau hari ini ada AI dulu kan kita belum ada. Iya. Nah itu yang membuat pendidikan kita agak berbeda. Jadi kalau di Eropa yang saya rasain, mereka benar-benar nge-push sampai limit kualitas kita yang terbaik. Nah, kalau di sini pengalaman saya, bahkan saya di Depok dulu kuliah, ya lebih ke ya udah mahasiswa mampunya apa, bisanya apa, kadang dosen mencoba untuk menyesuaikan. Kalau di Eropa itu Anda punya standar, kayak misalnya ujian kita, standar ujian minimal lulus 85. Di bawah 85 Anda nggak lulus. Kayaknya di Indonesia nggak. Soalnya kita kan 60 kayaknya udah lulus ya. Nah, itu yang agak berbeda. Jadi benar-benar mendorong kita untuk mencapai pada limit kualitas yang terbaiknya kita. Jadi bukan dosen menyesuaikan ke mahasiswa, tapi mahasiswa harus upgrade dirinya, Bang. Jadi ada standar yang mana kita harus mencapai itu. Standar ini dari kampus, Bang? Ada yang beberapa dari kampus, ada yang beberapa dari dosennya. Itu saya belajar. Nah, pas di UI ini ada standar kayak gitu yang Abang rasakan nggak, Bang? Kalau di Indonesia kan hampir sama ya. Jadi kalau standar lulus misalnya nilai 60 minimal C. Kalau nggak salah dulu zaman saya
56 kan, 56 masih C kan. Masih C. Iya, C. Sekarang masih sama ya? Masih sama. Nah, itu aturan di UI atau di kampus Indonesia yang lain sama lah, kurang lebih kayak gitu. Kalau di Eropa itu tiap negara berbeda. Tiap kampus kadang berbeda. Misalnya kayak di contoh saya dengar informasi dari teman-teman yang kuliah di Jerman. Kalau di Jerman itu misal Roy tidak lulus matematika. Di kampus taruhlah di Leipzig University kah atau di TU Berlin misalnya contoh ya. Terus remedi istilah anak sekarang dikasih kesempatan 3 kali. Nah, ketika fail 3 kali, maka Roy masih bisa kuliah. Tapi di seluruh Jerman Roy nggak boleh kuliah yang di dalam jurusannya itu ada matematikanya. Oh, jadi nilai matematika Roy yang tidak lulus di Leipzig itu akan berlaku di seluruh Jerman gitu. Oh, kalau gitu, di Indonesia kan enggak. Misalnya Roy kan kampusnya di UIN ya. Di UIN. Nah, saya di UI misalnya. Ketika saya nggak lulus matematika di UI, saya misalnya pindah ke ITB atau pindah ke IPB, itu masih bisa. Kalau di Jerman nggak. Jadi keseluruhan itu nggak bisa. Jadi ketika Roy misalnya mau ngambil ekonomi nggak bisa, karena ada matematikanya. Misalnya ngambil teknik nggak bisa, karena ada matematikanya gitu. Jadi yang ada mata kuliah matematika itu nggak bisa. Nggak bisa karena udah fail. Harus cari jurusan lain, kuliah ulang lagi yang nggak ada matematikanya. Nah, kuliah ulang itu dari awal, benar-benar dari awal. Iya. Oh. Jadi tiap negara punya karakteristik berbeda ya. Jadi nggak bisa disamakan dengan di Indonesia. Kalau kita kan kayaknya one policy for all kan, satu aturan untuk semuanya. Semua. Mungkin pasal 5 kita kali. Kan mensejahterakan itu. Iya. Nggak tahu sejahteranya itu gimana ya. Gitu. Jadi kalau di ini Bang, kalau di Indonesia itu dianggap lebih mudah ya Bang untuk mencapai S1 itu Bang ketimbang di luar negeri. Di Ceko itu kan dulu bagian dari Jerman juga. Roy tahu nggak berapa persentase kelulusan di Jerman? Kurang tahu tuh. Coba tebak. 40. 15%. 15%? Iya. Karena mereka membuat satu standar yang sangat tinggi sekali. Seperti yang saya bilang, di waktu saya PhD, nilai ujian di satu dosen saya ada Profesor Martin Potuček itu. Dia bikin buku Introduction of Public Policy. Itu dia ngasih standar 85. Jadi kalau Roy dapat nilai 84,5 lulus. Di Indonesia 84,5 dapat A ya. Dapat A. Iya. Nah, itu yang membuat kita berbeda. Mereka punya standar sendiri yang apapun caranya mahasiswa harus berusaha untuk mencapai itu. Nah, untuk mencapai jenjang itu, Bang, apakah itu diukur dari sekolah menengah dulu? Untuk lulus ke kampus, atau memang seperti di Indonesia Bang, yang mana dia lulus SMA dia bisa daftar kemanapun itu Bang. Kalau di luar negeri apakah dia ada standar dari sekolahnya untuk bisa direkomendasikan ke university? Saya sendiri kan tidak SMA di Eropa ya. Cuman dari informasi teman-teman atau diaspora yang di sana, memang setiap kampus tuh punya standar. Jadi misalnya mau masuk Charles kayak di Praha, Charles itu di Ceko kampus nomor 1-nya lah di Indonesia. Di Ceko maksudnya. Itu misalnya punya standar nilai untuk bisa lulus di jurusan ekonomi, Anda harus pas minimum nilai rata-ratanya 80. Ya, mereka udah ngasih standar 80. Oh, nilai kalau di Indonesia, kalau dibandingin sama Indonesia ya, Bang. Berarti rata-rata rapot itu harus 80. Itu kan hanya rapot, nanti ada tes kampus lagi. Kalau kayak kita sekarang, zaman saya kan dulu namanya SPMB ya. Setelah ini kan ada UMPTN SBMPTN itulah namanya lah, berubah-ubah lah. Ya, kayak gitu. Kan soalnya kalau di ini ya Bang, di nonton film-film gitu Bang. Jadi yang memberikan fasilitas untuk ke university itu dari pihak SMA. Itu muridnya diikut sertakan untuk ujian nasional. Habis itu dari ujian nasional itu nilainya diakumulasi itu Bang. Baru ke university.
yang saya bilang tiap negara kan beda. Nah, kalau film itu saya nggak tahu tuh negara mana. Itu negara mana ya? Lihat. Jadi memang ada istilahnya state exam ya, ujian negara. Nanti mungkin dari nilai itu, kalau kita mungkin pernah nonton filmnya Pak Habibie, kan dia kan tes di kampusnya kan, di RWTH kan gitu. Nanti nilainya berapa, passing grade. Misalnya, nilai dia 500 paling tinggi. Nah, minimal Anda bisa lolos di kampus itu nilainya harus minimal 430 misalnya. Yang di bawah 430 nggak akan lulus kan gitu. Itu tiap kampus juga punya mekanismenya beda-beda. Setelah dari luar negeri, Abang punya standar tersendiri nggak Bang terkait pendidikan di Indonesia ini? Mungkin ya. Jadi pengalaman saya di Eropa membuat pemikiran saya juga bertambah ya. Pengalaman saya bertambah terkait bagaimana metode pendidikan di Indonesia maupun di luar negeri. Let's say misalnya kalau kita bicara pendidikan di Indonesia, sekarang kita kan mulai dari SD, SMP, SMA, terus saya lihat zaman saya ya, PR tuh banyak banget. Oh iya. Iya. Kalau saya pelajarin, kalau mungkin Roy lihat film-film Cina zaman dulu, itu kan mereka banyak sekali menghafal, terus banyak sekali ngasih PR gitu. Ya even di waktu saya kuliah di Eropa juga seperti itu, ada homework juga. Tapi saya lihat karakter kuliah di Eropa itu lebih banyak mendorong logika dan analisis. Jadi mendorong orang untuk meningkatkan kemampuan dia berlogika, menganalisis dan mendiskusikan suatu topik gitu loh. Kalau di kita itu kayaknya lebih banyak kerjaan PR kayak karakter Asia. Ya karakter di Asia tuh menghafal, kerjaan PR kayak gitu kan. Terus, dan ini ABC tuh biasa jawabannya. Terus kayak kuliah tuh waktunya lama banget. Sekolah tuh waktunya lama. Jadi seolah-olah kalau kuliah lebih lama itu ilmunya akan lebih banyak kan gitu. Kita aja SD ada yang zaman saya tuh jam 5:30 ya. 5:30 udah masuk. Iya. 5:30 ada yang masuk. Sekarang bahkan kalau hari Senin ada jam 6:15 dulu. Iya, karena upacara. Nah, di Eropa itu rata-rata kuliah atau sekolah ya. Sekolah itu yang elementary, dasar, itu mereka paling baru masuk jam 9. Temen saya kadang pernah saya ngobrol gitu, dia kaget. Anam, kalau di sana gimana? Saya cerita kan. Wah, ngapain kalian pagi-pagi udah berangkat sekolah? Nah, memang saya diskusikan. Mereka sekolah misalnya dari jam 9 sampai jam 12. Mereka ini yang di Eropa, SD kayak gitu. Nanti di tingkat yang udah agak advance, kelas 5 mungkin kelas 6-nya, mungkin mereka waktunya agak lebih panjang. Tapi nggak kayak kita juga gitu loh. Kita itu dari jam 6:30, kadang selesai jam 1, masih ada les. Ada les tambahan, les ini, les matematika, les fisika, apa segala macam. Yang terkadang itu belum tentu fit dengan harapan kita di masa depan gitu loh, atau cita-cita kita di masa mendatang. Nah, kalau di Eropa saya perhatikan mereka lebih membebaskan kita. Terserah Anda mau belajar atau tidak. Tapi Anda itu dikasih tanggung jawab. Tanggung jawab Anda itu adalah nilai 80 misalnya untuk lulus. Nah, cara Anda mencapai 80 silahkan Anda belajar atau enggak. Jadi mereka enggak memaksa kita untuk belajar. Tapi akhirnya kita terpaksa untuk belajar. Karena untuk mencapai target 80 beda ini. Kalau di Indonesia yang saya rasakan, kita terpaksa untuk belajar. Iya. Kita dipaksa untuk belajar. Sorry, kita dipaksa untuk belajar. Kalau di sana kita terpaksa akhirnya untuk belajar. Nah, ketika kita terpaksa, akhirnya kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, bukannya dulu itu udah diterapin ya, Bang, di Indonesia? Karena sempat dengar dari cerita dari kakek nenek sama om lah, coba. Kalau di Indonesia itu kan ada naik kelas sama tinggal kelas tuh, Bang. Nah, jadi kan di situ juga meletakkan standar tuh, Bang, untuk naik kelas. Cuman yang terjadi di situ bukan malah meningkatkan giat untuk belajar, tapi malah orang-orang di Indonesia itu banyak yang tinggal kelas dan ya udah, kalau udah sampai 2 tahun tinggal kelas, mending nggak sekolah gitu. Mending di ladang gitu.
Karena kesadaran untuk pengetahuan di kita masih rendah. Oh. Saya ambil contoh ya, fakta data disampaikan Kemendikbuddikti. Ya, saya riset terakhir tahun 2019, 5 tahun lalu itu, jumlah usia terdidik di Indonesia yang mencapai tingkat perguruan tinggi itu hanya 36%. 36,4 kalau nggak salah, atau 36, ya sekian lah, 36% sekian. Jadi jumlah orang tua yang terdidik, pelajar yang usia terdidik yang sampai ke tingkat perguruan tinggi itu hanya 36%. Itu 2019. Saya bandingkan dengan di Eropa yang itu udah di angka 98-99%. Di Korea itu 94%, hampir 95%. Coba bayangin, di situ saja kesadaran kita untuk sekolah, untuk kuliah itu di kita itu masih rendah. Akhirnya kita sering ke distract bahwa kuliah itu bukan suatu hal yang penting, sekolah itu bukan suatu hal yang penting, karena fokus kita hanya mencari uang. Nah, persepsi sebagian besar masyarakat di Indonesia bahwa untuk menyambung hidup yang utama itu adalah bekerja dengan mencari uang. Dia nggak berpikir tentang pendidikan. Padahal kalau kita quote dari apa yang pernah disampaikan Nelson Mandela ya, bahwa the most powerful weapon you can use to change the world is knowledge. Jadi pendidikan itu sebenarnya bisa kita gunakan untuk merubah diri kita. Nah, ini yang beda persepsi, Roy. Bedakan persepsi antara orang yang hidup dengan bekerja dan harus mencari uang sehingga dia nggak peduli dengan pendidikannya. Ada mazhab lain yang ini mazhab orang-orang maju, yang kualitas sumbernya maju adalah bagaimana saya meningkatkan kualitas diri saya dengan pendidikan yang lebih tinggi agar masa depan saya menjadi lebih baik. Kalau saya setuju pada mazhab yang ini. Kenapa? Almarhum ayah saya mengajarkan saya, beliau itu nggak sekolah, pernah jadi tukang parkir, buruh kerja. Beliau mengajarkan saya adalah hidup itu yang utama, nah itu bukan kamu cari pekerjaan dan cari uang sebanyak-banyaknya. Yang utama adalah kamu carilah ilmu dan pendidikan, karena dengan ilmu dan pendidikan itu kamu punya kesempatan masa depan yang lebih baik. Saya lebih percaya itu teorinya, karena banyak sekali teori-teori seperti Hans Koopman dalam jurnalnya itu pernah mengatakan bahwa pendidikan itu yang semakin tinggi pendidikan, semakin lama orang itu menempuh pendidikan, itu peluang dia mendapatkan kehidupan yang lebih baik itu meningkat di 10%. Ada Bang yang ada lama. Teorinya. Ada yang lama Bang. Dia sampai 14 semester. Itu beda ya. Oh, beda. Lama durasi dengan lama kualitas. Berarti yang harus digarisbawahin itu adalah SDM. Ya. Nah, kekurangan kan tadi itu kekurangan SDM di Indonesia itu apa sih Bang? Yang menyebabkan SDM Indonesia itu kayak gitu? Ya. Entah dari sejarahnya atau apapun itu Bang. Kalau saya bilang pertama kita lemah di pendidikan ya. Ya sistem. Nah, yang membuat pendidikan ini lemah itu siapa Bang? Kira-kira Bang? Saya sendiri orang kampung ya. Memang yang jadi masalah itu problemnya adalah mindset bahwa tadi banyak masyarakat kita mungkin di pedesaan atau di pinggiran kota yang beranggapan bahwa sekolah, kuliah itu bukan hal utama. Yang utama adalah bekerja dan mencari uang. Itu kita udah beda mental ya. Akhirnya banyak orang berpendapat bahwa yang utama itu bukan kita kuliah atau sekolah, tapi cari pekerjaan. Apapun jenis pekerjaannya. Akhirnya lulus SMP jadi buruh, lulus SMA jadi buruh gitu. Padahal kalau kita bicara negara-negara maju, itu mereka udah well educated. Nah, pertama mulai dari mindset. Jadi itu bisa jadi ditarik dari histori masyarakat ya. Karena zaman kolonial Belanda dulu, itu yang boleh kuliah kan hanya orang-orang berkulit putih. Betul Bang. Ya bule-bule atau priai-priai. Artinya ada satu segmen sejarah
yang membrainwash, mencuci otak masyarakat kita di kalangan bawah, bahwa sekolah itu hanya milik elitis, orang kaya dan orang yang punya jabatan. Sehingga masyarakat di bawah menganggap pendidikan itu bukan punya kita. Padahal kalau kita lihat demografi ekonomi masyarakat di Indonesia, itu kan lebih banyak jumlah penduduk yang ada di klaster menengah ke bawah daripada klaster atas. Itu juga menjadi salah satu variabel ya. Variabel lain, pendidikan di kita itu masih dianggap bukan primer menurut saya. Bagi masyarakat atau bagi dalam konteks pemerintah mengelola pendidikan. Walaupun di dalam Undang-Undang Dasar 1945 memberi ruang pendidikan itu 20% anggaran APBN itu harus dialokasikan untuk niatnya sudah baik. Tapi dalam implementasinya memang tidak seperti itu. Contoh seperti misalnya kita sekolah itu kan harus bayar mahal. Jadi pendidikan itu dianggap sesuatu barang yang mewah, Roy. Suatu yang ada di langit gitu, yang harus kita achieve, kita harus bayar, kita ini. Nah, itu pendidikan berkualitas ya, yang bagus. Nah, sebelum masuk ke anggaran ya, Bang, dari pemerintah yang dikucurkan untuk pendidikan, menurut Abang masih jauh nggak, Bang, pendidikan di Indonesia itu mencapai taraf atau level yang ada di Eropa, Bang? Masih sangat jauh. Kira-kira yang digemakan dari kemarin 2000 Indonesia Emas itu 2045 Indonesia Emas, di situ pendidikan Indonesia udah melejit belum? Kembali ya, menurut saya variabel apa yang mau kita bahas? Apakah kita bicara variabel jumlah lulusannya atau kualitas sumber daya manusia? Kualitas sumber manusianya. Nah, kualitas sumber daya manusia nanti akan ada banyak variabel kan. Apakah kualitas itu dilihat dari kemampuan akademisnya, kemampuan membacanya, kemampuan menghitung, kemampuan meriset, menulis jurnal, kemampuan menulis artikel, itu kan banyak ya kualitasnya yang kita bicara variabelnya. Kalau pertanyaan Roy tadi dihubungkan dengan di kondisi di Eropa, tentu kita masih perlu banyak berbenah ya. Melanjutkan tadi saya sampaikan dibandingkan dengan di Eropa atau di Ceko lah tempat saya kuliah. Kalau kuliah berbahasa Ceko, setahu saya di Ceko, di Jerman, di Perancis, bahkan di Austria, yang native language-nya menggunakan bahasa Ceko lokal, Jerman bahasa Jerman, Perancis bahasa Perancis, Austria bahasa Jerman, Ceko berbahasa Ceko, itu dari SD sampai yang negeri ya, dari SD sampai S1 gratis. Itu yang saya bilang, di Indonesia ada satu environment di mana menganggap pendidikan itu suatu yang mahal, suatu yang ada di awang-awang di atas. Kalau di Eropa itu dianggap kebutuhan primer. Kalau mahal berarti kan kebutuhan tersier. Kalau tersier kan kebutuhan itu kan ada 3 kan, primer, sekunder, tersier kan. Nah di primer itu kan suatu yang harus dipenuhi. Nah saya melihat di kita itu pendidikan belum termasuk primer, masih sekunder atau tersier. Bahkan kuliah ini mungkin masuk tersier. Sering mungkin Roy ngelihat di daerah-daerah, wah lele nggak usah kuliah, ibu nggak punya uang kan, karena dianggap sesuatu yang mahal. Kalau di Eropa, Anda orang Ceko kuliah SD sampai S1, S2 bahkan berbahasa Ceko Anda gratis, nggak perlu bayar. Kan gini, ada juga ini Bang, di salah satu jurusan, misal contohnya kemarin itu sempat rame, itu jurusan filsafat. Jurusan filsafat dianggap bahwasanya lulusan filsafat itu nggak sulit untuk mencari kerja. Terus ketika jurusan-jurusan yang memang selaras dengan pekerjaan kayak ekonomi gitu-gitu, itu lebih mudah untuk mencari kerja. Dan akhirnya ada kesimpulan bahwasanya kuliah itu adalah scam. Gitu. Itu gimana menurut saya pernah 2021 ya,
Waktu itu saya masih menjabat koordinator atau ketua umum PPI sedunia. Secara online itu diundang Zoom RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 10. Nah, kami bikin kajian dari PPI Dunia, Direktorat Penelitian dan Kajian. Salah satu simpulannya kita sampaikan, Indonesia ini tidak punya roadmap pendidikan yang jelas. Kalau kita compare misalnya dengan negara Jerman, Jerman itu negara yang fokus pada industri. Apa industrinya? Teknologi, kayak misalnya high tech ya, lalu otomotif. Mereka fokus di situ. Nah, efeknya apa dalam dunia pendidikan? Dampaknya kampus-kampus itu majority secara sebagian besar itu memfokuskan menyediakan jurusan yang menopang industri. Sehingga antara universitas dengan industri, dengan dunia kerja itu inline, Roy. Jadi kalau saya analogikan, kita universitasnya itu di Jakarta, ini dunia kerjanya di Bandung misalnya. Mereka menyiapkan WUSH, gitu, cepat gitu. Nah, apakah pertanyaannya ilmu lain itu menjadi tidak penting? Enggak juga. Mereka juga belajar sastra, mereka juga belajar agama, tapi itu bukan menjadi fokus. Karena itu karena mereka negaranya sudah menetapkan satu kebijakan dan roadmap yang jelas. Secara roadmapnya itu udah jelas. Nah, di Indonesia saya tidak melihat roadmap itu yang jelas, sehingga kampus bebas membuka apapun jurusannya. Yang belum tentu jurusan-jurusan itu kemudian terkanalisasi dan punya hilirisasi yang jelas di dunia kerjanya. Misal let's say misalnya gini. Tadi jurusan filsafat. Filsafat itu kan orang-orang pemikir yang nanti outputnya dia menulis, dia menganalisa. Atau tadi ada teman-teman yang di UIN itu jurusan hadis. Misalnya. Pertanyaan sederhananya, ada berapa banyak hilir atau ujung di dunia kerja yang membuka ruang untuk jurusan hadis? Misal kita kuantifisir ya, di situ terbuka ruang ada 1.000 orang dibutuhkan untuk hadis. Untuk apa? Jadi dosen, dia mengkaji hadis untuk membuat buku katanya. Ternyata banyak kampus yang kemudian membuka jurusan hadis itu jumlahnya ada 100.000. Terus sisanya mau kemana misalnya? Iya. Kita bicara logika matematika aja. Nah, kalau kayak di Jerman, lalu di Prancis, misalnya mereka fokus di arsitektur, terus di sana kan ada pesawat ya, di sana industri pesawat juga maju. Lalu di negara-negara misalnya kayak Ukraina dulu sebelum perang, mereka produsen terbesar gandum di dunia. Akhirnya negara ini kan punya peran sebenarnya. Negara ini kan sebagai policy maker untuk mengatur agar orang nih sekolahnya apa, sehingga selesai sekolah ilmu yang dia dapat itu punya manfaat. Nah, kalau di Indonesia menurut saya kayak pasar bebas. Terserah deh kamu mau kuliah apa, jurusan apa, tapi akhirnya bingung setelah lulus kuliah kan. Waduh, gue jurusan ini lowongan kerja apa ya gitu kan. Artinya setelah obrolan ini ya Bang, saya ngelihat bukan malah lapangan pekerjaannya yang kurang di Indonesia. Kan dari kemarin itu yang dituntut lapangan pekerjaannya nih kurang nih, lapangan pekerjaannya nggak ada. Pertama yang saya nilai itu dari SDM, dari mindset masyarakat itu sendiri. Kedua, terus dari roadmap yang dibuat untuk pendidikan ini itu nggak ada. Artinya mindsetnya nggak ada, secara pola pikir itu sudah buruk, terus jalurnya nggak dibenerin, mau diarahin kemana, akhirnya ya nyemplung sungai semua. Iya, mungkin ya saya koreksi ya, kalau roadmapnya mungkin sudah ada, tapi apakah roadmap ini bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan? Ya, itu kan. Kan kalau tadi kata Abang itu disesuaikan, bahwasanya di suatu negara ini
itu fokusnya kemana? Misalnya di industri, akhirnya pendidikannya itu mengarahkan untuk ke industri. Nah, sedangkan di Indonesia ini masih belum ada hal itu, nggak jelas. Dari kemarin kan yang digembor-gemborkan adalah hilirisasi. Akhirnya teman-teman pertambangan, teman-teman teknik gitu-gitu berdiskusi dan ujung-ujungnya nggak ada apa-apa juga. Ya kayak misalnya di Indonesia ya, Roy, saya lihat kita ini negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Artinya 70% wilayah Indonesia itu kan laut. Terus kita punya banyak hutan, ya, punya banyak kebun, punya banyak tambang. Saya kadang berpikir sederhana aja. Kenapa nggak negara, ya, pemerintah mengatur agar kampus-kampus ini nggak asal buka jurusan, tapi difokuskan perbanyak misalnya jurusan perhutanan, jurusan kelautan. Coba, sorry ya, saya bukan meng-compare studi. Coba teman-teman lihat yang jurusan kuliah di jurusan kehutanan, kelautan berapa banyak? Dikit kan? Dikit. Iya, padahal yang dibutuhkan negara itu, negara Indonesia. Terus pertanian tuh kehutanan, kalau pertanian banyak, di IPB itu banyak. Tapi kehutanan nggak banyak. UGM dan mungkin jurusan kehutanan nggak banyak di kampus swasta. Ya kan, kampus swasta jarang sekali buka gitu loh. Yang famous aja kan? Iya, ekonomi, akuntansi, hukum itu kan yang sangat umum sekali. Nah, di sini harusnya ada peran pemerintah membuat kanalisasi dan roadmap yang jelas. Ya, sekarang sederhana aja deh. Saya coba tanya di podcast ini, pemerintah punya data nggak? Berapa jumlah lulusan sarjana akuntansi, sarjana hukum, sarjana hadis, sarjana ini? Saya rasa pemerintah nggak punya data itu kayaknya. Coba di BPS, kita belum menemukan itu. Iya. Nah, fungsinya apa? Dunia ini kan sekarang terdigitalisasi. Jadi kita tahu yang nganggur tuh berapa banyak gitu loh. Karena kan sederhana loh, kalau kita bicara teori hulu ke hilir terkait pendidikan dan kerja, kan teorinya sederhana. Berapa jumlah lulusan, berapa jumlah lowongan pekerjaan kan? Nah, yang diharapkan sama lowongan pekerjaan itu jurusan apa? Kan bisa kebaca gitu loh. Nah, di sini harusnya peran pemerintah mengatur. Nah, di sini saya sebagai akademisi itu melihat dari sudut pandang saya itu belum menemukan roadmap yang jelas antara hulu ke hilirnya, sehingga ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab kenapa banyaknya pengangguran. Karena apa? Lulusan-lulusan ini kemudian tidak nemu ruang kerjanya. Datang ke pabrik, wah saya nggak butuh hadis, saya nggak butuh. Ya karena memang bukan di situ tempatnya gitu. Nah, ini yang saya rasa butuh duduk semua pihak untuk memastikan apakah jurusan-jurusan ini perlu dirapihkan. Kan nggak harus ada ya semua jurusan. Kalaupun ada, nggak harus di semua kampus juga ada. Gitu. Nah, ketika ruang itu ada, ya mohon maaf, orang tua kita itu kan masih orang tua yang mungkin lahir tahun 60, tahun 70, bahkan ada yang lahir tahun 50 yang masih terpengaruh sejarah di periode itu. Di mana di masa itu tagline-nya sederhana, yang penting kuliah. Iya, Bang. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang saya lihat, udah yang penting saya kuliah. Tanpa kemudian memikirkan jurusan saya ini eligible nggak untuk nanti cari kerja. Jurusan saya ini peluang kerjanya banyak tidak. Jurusan saya ini memberikan saya ruang untuk berkembang atau tidak. Seharusnya ini kan diatur. Oh, negara ini punya potensi tadi. Hutan, laut, pertambangan, perkebunan, pertanian. Kenapa nggak dirapikan? Kampus-kampus itu fokusnya ke sana. Nah, pun bukan berarti Universitas Islam harus ditutup, nggak seperti itu. Tetap dibuka, tapi kemudian porsi yang memang tidak banyak ruangnya dikurangi. Ya, dikurangi. Kayak misalnya jurusan itu dikurangi agar jurusan yang nanti kebutuhan industrinya ini diperbanyak. Kan nggak ada salah misalnya UIN buka jurusan kehutanan, boleh aja kan? Kan sekarang nggak ada ini, Bang, ada pertambangan. Nah, jurusan pertambangan, maksud saya ini diperbanyak kuotanya.
Nah, kuota lain yang ternyata dianalisis ini tidak banyak menyerap tenaga kerja dikurangi. Supaya apa? Tidak banyak orang yang tadi kecemplung sungai kecebur kan. Wah, saya terlanjur yang penting kuliah gitu loh. Malah yang kurang diperlukan ya Bang. Itu ya jurusan yang kurang diperlukan itu malah lulusannya yang membludak gitu Bang. Sedangkan yang diperlukan ini malah dikit. Gitu. Karena di hulunya dibuka gitu. Iya, kan kalau keran ini ditutup kan orang nggak bisa masuk. Iya. Ya ada beberapa case saya contoh. UIN ini kan contoh ya misalnya UIN ini kan termasuk kampus besar yang peminatnya banyak sekali. Akhirnya udahlah saya yang penting kuliah di UIN jurusan apa aja daripada saya kuliah di kampus swasta yang nggak terkenal. Nah, misal di kampus swasta dia ambil lah jurusan hukum misalnya, let's say kampusnya nggak terkenal, lulusannya nggak banyak, tapi dia ternyata bisa punya karir avokat lebih bagus. Nah ini kan yang satu asal kuliah di UIN kan, nah, ini kan beda gitu loh. Nah kita harus kembalikan kepada materi, berpikir jangan asal kuliah gitu. Nah supaya apa? Supaya kita tidak kemudian menyalahkan keadaan. Wah saya udah kuliah bang, udah ini buktinya saya nggak dapat kerja. Ya mungkin kitanya yang salah di awal memilih jalurnya gitu loh. Nah ini bang kan dari tadi kita sempat menyinggung terkait pendanaan dari pemerintah terhadap pendidikan. Nah, bagaimana sih Bang peran negara ini membiarkan berapa persen tadi Bang? Maaf? 20%. 20% dana dari pemerintah itu dikucurkan untuk pendidikan. Contohnya itu ada dana BOS ya Bang. Sekarang diganti ya Bang, BOSP. Iya. Nah, itu regulasinya itu seperti apa sih Bang? Karena ada beberapa data yang saya temukan itu masih banyak disalahgunakan. Dan juga ada sekolah yang masih memungut biaya ke siswa gitu Bang. Itu regulasi BOS itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Jadi kalau dana BOS ini kan begini, dana BOS itu adalah salah satu cara pemerintah atau BOSP ya sekarang ya untuk memberikan subsidi. Dulu kan SPP ya. Jadi biaya SPP itu ditanggung negara. Ditransfer ke sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta. Meskipun SPP-nya kan punya standarnya. Misalnya SD taruhlah 100.000 atau 50.000. Nah, nanti berapa jumlah siswa di sekolah itu dikali 100.000 atau 50.000 itu dana yang akan diserahkan kepada sekolah. Jadi BOS itu tergantung berapa jumlah siswanya, pengalinya. Nah, ini tujuannya untuk agar tadi siswa nggak perlu bayar. Tapi memang kadang kan seringkali disalahgunakannya, ada mungkin yang masih tetap mengut biaya, padahal seharusnya dibebaskan. Lalu kemudian ada beberapa pertanggungjawaban yang ternyata fiktif atau disalahgunakan. Tapi menurut saya ini kan anomali ya, mungkin oknum-oknum saja. Tapi lebih jauh dari itu, mungkin pemerintah perlu mengkaji ulang agar mekanismenya ini diperbaikin, monitoring pengawasannya diperbaiki. Kadang dana BOS juga tidak melibatkan ada wali murid juga, kan ada majelis sekolah ya. Nah, majelis wali murid itu mungkin juga perlu dilibatkan juga. Lalu kemudian bagaimana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan itu perlu diperjelas. Meskipun ada transparan dan akuntabel, kadang juga dimanipulasi. Ya kan kadang masyarakat itu nggak tahu Bang. Ya taunya dia cuma dana BOS untuk sekolah. Dan dana BOS ini untuk apa aja mereka itu nggak tahu Bang. Kira-kira menurut Abang dana BOS ini itu seharusnya difungsikannya itu untuk apa? Yang hari ini saya sih udah oke. Karena dana BOS itu kan difungsikan untuk agar siswa nggak perlu bayar sekolah kan itu. Kenapa? Gini ya teorinya biar Roy mungkin dan teman-teman ini dulu kan ada SPP kan. Kita harus bayar. Saya bayar SPP. Zaman dulu masih 7.500 kita kan, 5.000 gitu kan per bulan. Nah hari ini kita nggak perlu bayar SPP.
Kenapa? Karena semua sudah ditanggung oleh negara. SPP itu untuk apa? SPP itu kan untuk gaji guru, untuk perbaikin gedung-gedung sekolah. Nggak perlu lagi, dulu ada biaya gedung ya kan? Dulu kan ada biaya gedung kan? Biaya pangkal, biaya gedung. Uang gedung lah, uang gedung, uang pangkal. Nah, maksud saya, kalau seluruh kebutuhan sekolah itu sudah dipenuhi oleh negara, maka kita sebenarnya tinggal sekolah dengan gratis itu. Nah, fungsinya dana BOS itu atau BOSP agar digunakan benar-benar untuk meningkatkan kualitas sekolah itu sendiri, infrastrukturnya, gurunya, dosennya, guru-gurunya. Kan ada juga guru itu kan nggak semua pegawai negeri kan. Ada yang sekarang jadi polemik adalah guru honorer. Ya, yang kemarin jadi jokes juga. Kadang gaji guru honorer di bawah UMR. Padahal harusnya kalau dia bilang guru lebih tinggi dong harusnya. Nah, ini yang harusnya dipenuhi gitu. Jadi kan kita bicara variabel ya. Kalau kita bicara variabel misalnya ada satu riset itu mengatakan kualitas guru itu akan menentukan kualitas dari muridnya. Nah, kualitas guru variabelnya apa? Gaji dia terpenuhi, kesejahteraan dia terpenuhi. Coba bayangkan kalau guru-guru honorer yang katanya cuma 400.000 sebulan, 500.000 sebulan, bagaimana dia bisa berkualitas lebih baik kalau penghasilannya seperti itu? Nah, kalau negara mengubah mekanismenya dengan cara dana BOS misalnya dirubah agar seluruh kebutuhan sekolah ditanggung negara memenuhi semua kebutuhan, baik itu perbaikan, maintenance, penambah infrastruktur, lab, terus lalu menaikkan kesejahteraan guru, itu semua ditanggung negara, enak gitu. Tapi kan masih ini nih Bang yang cukup sakit ya Bang bagi kita yang kita kan juga mahasiswa dan ya ngulik-ngulik data penyalahgunaan ini nih Bang. Penyalahgunaan terkait dana BOS. Terus kadang banyak yang ada perpustakaan itu ada wujudnya cuma nggak ada isinya gitu Bang. Kan dana BOS itu juga untuk melengkapi operasional di sekolah. Nah, kadang operasional yang seharusnya beli laptop itu nggak ada gitu Bang. Nah, menurut Abang dan pengalaman Abang selama di BPK itu apa aja sih Bang yang ditemukan di situ Bang? Saya udah cerita tadi ya, memang kadang itu tadi tidak digunakan untuk sesuai keperluannya. Kadang ada juga SPJ fiktif, pertanggungjawaban fiktif. Dia tadi dibilang beli laptop ternyata nggak beli laptop kan gitu. Nah, karena memang mekanisme operasionalnya kan kalau dana BOS diserahkan kepada sekolah. Maksud saya dirubah mekanismenya bahwa setiap kebutuhan sekolah tuh negara yang penuhin semua. Itu kan bisa. Oh, jadi bukan berbentuk uang tapi berbentuk barang. Iya. Contoh seperti laptop, ya udah laptopnya yang didatengin. Iya, itu kan untuk mengurangi juga kan bisa kan. Itu mengurangi juga, nanti tinggal mungkin butuh satu badan baru di tingkat provinsi misalnya, dia pengelola dana BOS. Satu badan dia apa kira-kira nama ya belum kan, nanti misalnya unit kontrol lah. Unit kontrol agar kalaupun ya ini sebenarnya memindahkan, kalaupun ada korupsi yang tadinya korupsinya tingkat sekolah, paling korupsinya kan tinggal di satu unit ini aja. Jadi lebih mudah mengawasi kan. Iya. Yang awalnya banyak udah dipusatin di satu ini gitu. Di sini. Tapi benar-benar unit pendidikan yang mengawasi ini benar-benar menjalankan tugas fungsinya dengan baik. Bayar gurunya tepat waktu. Kalau ada kelas bocor, mereka yang perbaiki ini. Karena apa? Menurut saya ya, di dalam satu kebijakan publik, saya kan S2 S3 saya kebijakan publik. Pelaksana kebijakan dan pembuat kebijakan itu harus berbeda. Kenapa? Guru core-nya apa? Ngajar. Dokter core-nya apa? Ngobatin. Nah, bagaimana guru atau dokter misalnya dia juga suruh bangun sekolah, suruh ngelola keuangan, itu kan udah beda ranah gitu. Nah, mungkin perlu satu mekanisme lain agar ada unit-unit kontrol yang satu unit misalnya, dia mampu pegang 4 atau 5 kabupaten. Nah, nanti semua kebutuhan sekolah tuh
mintanya di dia. Butuh 5. Tapi enaknya apa? Ya tadi memindahkan tadi yang root problem korupsi misalnya atau penyalahgunaan yang tadinya ada di ribuan sekolah, hanya di satu, berpindah aja di satu unit. Lalu kebutuhan dan mungkin kita ngontrolnya lebih gampang. Oh, ini sekolah ternyata butuh 1000 laptop, ini baru pengadaan sekian. Nah, terakhir nih Bang. Dari tadi menarik ngobrol sama Abang ini, apa gak kerasa Bang kita udah 1 jam. Oke, udah. Ngobrol. Nah, pesan ke masyarakat Bang, masyarakat di Indonesia ini agar mindsetnya itu terhadap pendidikan enggak lagi di bawah. Jadi artinya pendidikan itu bukan suatu hal yang enggak penting, malah bisa dibilang bahwasanya pendidikan itu adalah satu hal yang utama biar masyarakatnya, negaranya itu berkembang pesat. Mungkin pesan-pesannya Bang ke teman-teman dan masyarakat Indonesia Bang. Kalau saya pribadi ya, saya meng-quote dari ajaran almarhum ayah saya. Nih ya, profil ayah saya itu beliau sekolah SD enggak, hanya pesantren, pernah jadi kuli di kapal, pernah jadi tukang parkir, pernah jadi tukang rongsokan sampah-sampah ya. Tapi beliau punya pemikiran tentang pendidikan yang menurut saya bagus. Apa pemikiran beliau? Bahwa pendidikan tinggi itu memberikan peluang kita agar memiliki masa depan yang lebih baik. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, masa depan yang lebih baik. Bedakan dengan persepsi bahwa pendidikan itu untuk mencari uang. Nah, ini yang sering kali salah di masyarakat. Kenapa? Kalau Anda mencari kuliah S3 dengan tujuan kaya, itu salah. Nah, jadi menurut saya, pesan saya, gunakan pendidikan, pengetahuan, itu cara kita untuk merubah peradaban kita menjadi lebih baik. Masa depan kita menjadi lebih baik. Eropa di abad ke-10 itu penuh dengan peperangan, mereka bergolak. Tapi kemudian ada universitas-universitas, pusat pendidikan yang mengajarkan pengetahuan. Dan pengetahuan itu apa? Pengetahuan atau ilmu itu bukan cara untuk mencari uang. Nah, mungkin kita masyarakat Indonesia harus merubah mindset bahwa pendidikan itu bukan alat untuk mencari uang, tapi pendidikan dan pengetahuan itu adalah alat atau cara untuk merubah peradaban. Peradaban kita menjadi lebih baik, kehidupan kita menjadi lebih baik, dan di masa depan kita punya opsi-opsi untuk memiliki opsi yang lebih baik. Pilihannya menjadi lebih luas. Jadi gunakan pengetahuan dan pendidikan itu untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik dan pilihan masa depan yang lebih baik. Ubah, jangan menganggap pendidikan itu untuk sekedar mencari uang. Itu yang saya ambil, Roy, pengalaman hidup yang ini. Karena kalau kita salah dalam berkesimpulan, oh saya S1, saya pasti kaya, S2 kaya. Nanti kalau S1, S2 nggak kaya, jadi salah gitu. Nah, kalau kita salah dalam menerapkan mindset, maka kita akan salah dalam menjalankan kehidupan. The way of life kita akan salah. Harapan saya, mari seluruh masyarakat Indonesia kita gunakan momentum dan kesempatan untuk mencari pendidikan, akses pendidikan seluas-luasnya, apalagi dengan teknologi hari ini. Jangan terbebani dengan bahwa saya miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kesempatan untuk menjadi lebih baik di masa depan. Menurut saya, sukses itu tidak pernah bertanya siapa kita, apakah kita orang kaya atau tidak, dan asal kita dari mana. Yang ditanyakan oleh kesuksesan itu bagaimana cara kita merespon di masa depan. Itu pesan. Oke Bang, terima kasih. Sampai ketemu teman-teman di episode selanjutnya. Terima kasih Bang, cukup menarik. Makasih Bang.